Kabupaten Sragen mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Arini Parendi Surya dari SD Negeri Magor 3 Miri sebagai observer. Dan saya Gali Rahmawati dari SD Negeri Meranggal 2 Gemolong sebagai coach. Dan saya Fatur Rahman dari SMKN 1 Kalijambi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Gali? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah sehat, Bu Arini juga sehat ya. Sami-sami Bu, saya juga sehat alhamdulillah. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kita hari ini, baik itu pada coaching kita ini khusus dari coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu apakah sudah sesuai dengan aturan atau alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Gali, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Terima kasih Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk yang kedua, nanti kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Atau kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi untuk mendengarkan secara aktif dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya Bu ya, Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nanti dalam proses coaching kali ini? Nah, indikator yang saya inginkan pada coaching kali ini yaitu coach yang akan saya coaching nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, bagus sekali Bu yang demikian pra-observasi yang saya lakukan pada Ibu. Nanti silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Gali. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Gali. Salam Pak. Tapi sebelumnya bentar Pak. Akhir-akhir ini kok setiap saya melihat Bapak selesai mengajar kok kelihatannya banyak pikiran. Mungkin membutuhkan waktu agak lama, bisa nggak Bu? Tidak apa-apa Pak, insya Allah ini saya juga sedang longgar. Nah, nanti agar Bapak nanti nyaman ceritanya, kita relax dulu Pak ya, kita santai dulu, kita tarik nafas dulu, nanti kita tenang Bapak tuh. Nah, setelah tadi, sekarang perasaan Bapak bagaimana? Saya memang pengusaha menjelaskan Sama-sama Pak Fatur, kita sesama teman memang harus saling membantu. Nah ini
Saya itu pengen tahu apa yang menjadi beban pikiran Bapak tentang murid Bapak selama ini. Begini loh Bu, akhir-akhir ini Pak, saya merasa murid-murid tidak sepenuhnya aktif dalam kegiatan diskusi dan observasi kelas kelompok saya di kelompoknya. Oh, begitu ya Pak ya. Terus kalau menurut Bapak, kira-kira apa yang membuat Bapak tuh merasa kalau murid-murid tersebut tidak aktif? Setiap diskusi kelompok ada saja siswa yang seolah serius bekerja, sering mengandalkan anggota yang mereka anggap pintar, kemudian atau yang terpilih jadi ketua kelas. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi target atau tujuan yang Bapak harapkan untuk dicapai setelah kita berbincang-bincang nanti? Oke. Nah sekarang menurut Pak Fatur, apa sih yang kira-kira menurut Pak Fatur apa yang menyebabkan murid-murid Pak Fatur ini kok tidak aktif dalam pembelajaran maupun dalam diskusi kelompok? Mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan karena mereka merasa tidak paham atau tugasnya secara mudah sehingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota saja. Terus ini Pak, saat Bapak itu dalam pembelajaran itu secara diskusi kelompok itu dalam satu kelompok itu biasanya ada berapa anggota? Satu kelompok itu ya kira-kira antara 7 sampai 8 kelompok dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok ya. Berarti kalau menurut Pak Fatur, satu kelompok yang beranggotakan 7 sampai 8 orang itu enggak? Kita satu itu efektif. Satu tiga yang kata saya dengan mereka hasil kerja kelompok. Tapi kan ada yang cuma hasil atau cuma mengambil hasil jika ditunjuk atau tugas penting yang diberikan. Seperti itu ya Pak. Iya. Terus kira-kira gini Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Pak Fatur itu kalau dalam pembelajaran itu bisa semangat, antusias, dan aktif Pak dari pengamatan Bapak selama ini? Kalau menurut saya mungkin masing-masing harus punya tugas yang lebih spesifik. Mungkin harus dikurangi jumlahnya tadi. Kalau bisa tugasnya bisa mereka kerjakan dengan semangat. Betul, saya setuju dengan Bapak yang ada. Lalu menurut Bapak, mengenai tugas yang diberikan pada kelompok, apakah ada penyebabnya sehingga yang membuat penyimak saat presentasi itu Pak? Kira-kira apa yang menyebabkan penyimak itu tidak antusias atau tidak bersemangat saat mendengar temannya presentasi atau tanggung jawab? Yang saya perhatikan sepertinya karena mungkin tanggapannya mungkin yang menyampaikan pendapat juga seperti membaca resu tanpa ekspresi yang tidak seru, jadi semua mendosakan. Monoton gitu ya Pak. Oke. Nah intinya berarti di situ yang mungkin yang perlu diperhatikan yaitu perbaikan dalam kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak ya Pak. Iya, saya benar. Lalu Pak, kalau menurut Bapak setelah menceritakan permasalahan tadi, apakah ada alternatif perubahan yang sekiranya ingin Pak Fatur lakukan supaya dilakukan perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi hasil diskusi serta cara menanggapi presentasi yang disimak? Maksudnya itu adakah alternatif perbaikan supaya anak-anak di kelas itu bisa aktif dalam kelompok? Mungkin ke depan saya sampaikan mungkin jumlah kecil, kemudian alternatif hasil juga seperti mungkin digunakan, dipraktekkan, disampaikan, atau apalah yang mereka sukai. Itu malah itu yang bagus loh itu Pak. Saya setuju malah itu. Lalu gini Pak, Bapak tadi bilang kan menganeka-ragakan tanggapannya ya. Terus bagaimana caranya itu agar lebih menarik?
ditinggalkan atau diproses-proseskan juga Bu. Misalnya selain dengan deskripsi narratif bisa juga dengan Nah, bagus itu Pak. Setuju sekali saya dengan Pak Fatur. Lalu bagaimana kalau yang ditanggapi dengan gambar itu tidak mengerti maksudnya Pak? ya jangan asal gambar lah, gambar yang mudah dimengerti. Jadi yang menanggapi dengan gambar harus bisa menjelaskan alasan mengapa ia menanggapi dengan gambar tersebut. Oh, sip, bagus itu Pak. Berarti Bapak sudah berpikir untuk perbaikannya nggih. Nah, selanjutnya bagaimana dengan langkah yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide-ide Bapak yang keren tadi? Mari saya untuk selalu membuat rencana akan berdiskusi dan presentasi yang dihasilkan yang menggunakan media yang beragam, memberikan secara bertanggung jawab dan oleh media cara mereka melakukan menanggapi suatu materi didiskusikan dan diberikan presentasi. Wah, bagus sekali itu Pak. Saya setuju itu. Mungkin malah apa yang Bapak lakukan bisa saya terapkan di kelas saya itu Pak. Dan mudah-mudahan semua rencana Bapak tadi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih dan kita semua jadi guru yang selalu dirugikan oleh para guru. Amin. Terima kasih Pak. Saya juga mendapatkan ide dari Bapak ini setelah sharing ini. Semoga nanti semuanya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan yang Bapak Sama-sama Oke, sama-sama Pak ya. Selamat bertugas kembali Pak Fatur. Bu Galeh tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Fatur. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa membantu coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Baik Bu Galeh, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Ibu lakukan bersama Pak Fatur sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Galeh juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Fatur sehingga Pak Fatur bisa menemukan solusi dan dari permasalahannya. Dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Dan pertanyaan terakhir ya Bu Galeh, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching yang barusan dilakukan. Untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lagi tentang apa itu alur cerita dalam proses coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik di kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari terutama di sekolah. Baik, luar biasa sekali Bu Galeh. Nah, semoga nanti kedepannya Bu Galeh bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Kemudian Ibu juga bermanfaat bagi selanjutnya. Dan demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aini, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu Galeh. Assalamualaikum Bu Arini. Waalaikumsalam Pak Doyo. Bu Arini, kira-kira ada waktu luang nggak? Bisa Pak, saya Ya Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Di sini saya ingin menyampaikan masalah saya Bu terkait dengan pembelajaran. Kira-kira boleh Pak? sangat boleh sekali Pak Doyo, silakan, saya mungkin bisa membantu. Ini Bu, saya ingin mencari solusinya Bu. Siapa tahu dengan adanya bicara dengan Bu Arini, saya bisa menemukan solusi. Pak Doyo, silakan, saya bisa membantu. Ini Bu, masalah saya itu ketika saya pembelajaran Bu, dimana anak-anak saya itu sering susah fokus Bu. Yang laki-laki itu
pernah terjadi rebutan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika pembelajaran itu saya sering tidak fokus ke pembelajaran, tapi lebih sering ke fokus pada anak-anak karena anak itu ramai itu seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Lalu yang membuat Pak Ari khawatir itu apa? Nah ini Bu, saya khawatir ketika nanti pelajaran materinya itu tidak dapat diselesaikan di tepat waktu. Jadi kekhawatiran Pak Ari itu nanti anak-anak siswa dari Rahayu tidak bisa menyelesaikan waktu sesuai dengan materi itu ya Pak. Ya Bu, jadi saya itu pesimis Bu. Takutnya nanti materi yang saya sampaikan itu tidak sesuai waktu atau tepat waktu. Kira-kira Pak, faktor penyebab dari anak tersebut seperti itu kenapa? Kalau menurut saya sih, saya kurang tahu pasti ya, tapi menurut saya karena kedekatan saya dengan anak itu terlalu dekat ya, secara emosional itu dekat, sehingga anak tersebut menganggap saya itu seperti teman, bukan seperti guru. Akhirnya anak dan anak itu sangat dekat sekali. Jadi begitu ya Pak. Nah, kemudian bagaimana kondisi belajar anak tersebut? Nah, itu juga saya kurang tahu karena ini kan baru awal belajar ini, baru kurang lebih 1 bulan. Ini Bu, selain itu saya juga sibuk sekali dengan kegiatan yang ada di dinas, kemudian juga ada di sekolah seperti LGMP, IHT, kemudian B5 dan jadi saya dengan anak itu belum mengenal lebih dekat dan lebih dalam. Mungkin ada hal lain lagi yang Bapak bisa lakukan. Nah, di sini saya punya pandangan atau wawasan bahwasanya mungkin saya bisa mendalami karakter anak, mungkin juga latar belakang anak, mungkin melalui dengan teman-temannya. Sekali Pak, siapa tahu nanti dengan bertanya pada temannya bisa membantu Pak Aryo dalam menyelesaikan masalah. Ini Bu, selain itu saya juga punya pandangan lain Bu, di mana saya ingin bertanya kepada guru lain Bu, ketika pembelajaran anak yang saya ajar itu seperti apa, mungkin bisa menambah referensi atau wawasan saya terhadap anak tersebut. Selain ya Pak ya, yang Bapak Aryo. Nah, setelah Bapak itu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Kalau saya sekarang setelah bercerita dengan bulan ini, saya merasa lega. Jadi beban saya agak berkurang. Bilang ya Pak kalau begitu. Ibu terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Aryo. Nah, Pak Aryo, saya itu mau tanya, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana ke depan dari Pak Aryo? Di sini saya ingin bertemu dengan rekan guru. Kemudian saya juga ingin bertemu dengan keluarganya atau orang di sini. Jadi saya ingin lebih tahu karakter anak itu seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu ada hal lain apa yang bisa Pak Aryo lakukan? Mungkin nanti ketika saya pembelajarannya akan datang Bu, saya ingin lebih dekat dengan anak, kemudian saya juga ingin membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi anak itu juga merasa untuk ada rasa tanggung jawab dengan cara membuat kesepakatan kelas dan tanpa adanya paksaan. Tindakan yang dilakukan sudah sangat tepat sekali ya. Saya juga setuju dengan apa dan yang Pak Aryo lakukan, dan itu Pak Aryo itu sangat luar biasa. Ini Bu, saya juga merasa lega Bu ketika sudah bertemu dengan Bu Ari, dan saya ingin mengucapkan terima kasih Bu. Syukurlah kalau Pak Aryo sudah merasa lega ya. Lalu tindakan yang dimasalahkan Pak Aryo tadi, komitmen apa yang akan Pak Aryo lakukan untuk menjalankan? Nah ini Bu, saya kedepannya saya akan melakukan sebuah refleksi Bu, kemudian juga tidak lanjut. Jadi jika dalam pembelajaran itu saya akan merefleksi apa sih kekurangan dalam pembelajaran saya ketika kemudian saya juga akan melakukan evaluasi Bu. Jadi apa sih kegiatan yang saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan yang kemarin, seperti itu Bu. Lalu dukungan yang Pak Aryo butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut apa? Mungkin saya bisa berdiskusi dengan rekan saya. Jadi nanti setelah pembelajaran saya juga bertanya pada teman, dan tentunya ketika pembelajaran itu saya juga melibatkan teman saya. Jadi mungkin selama pembelajaran itu saya juga dilihat dari kelas sekolah atau teman saya. Sekali ya Pak Aryo ya. Semoga segera terselesaikan masalah
Ya, sebentar ya. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktek coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.